Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kalau kalian mikir hidup kalian tuh lagi berat, kalian tuh harus lihat tempat ini sih. Jutaan orang secara harfiah tinggal di sebuah tempat yang kondisinya mirip gambaran neraka di dunia nyata. Mau tau nggak ada apa aja? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Port-au-Prince, Haiti. Ibu kota Haiti yang mau aku bahas ini kondisinya sih bisa dibilang beneran mirip server GTA deh. Chaos parah soalnya. Kota ini gak cuma langganan hancur dihajar gempa bumi, tapi yang bikin merinding adalah hampir seluruh sudut kotanya udah diambil alih sama geng kriminal bersenjata ya guys. Kondisinya se-ekstrim itu, sampai fasilitas publik dasar aja nih beneran lumpuh total. Organisasi seperti Dokter Lintas Batas pun sampai keteteran ya ngurusin warga yang ngungsi karena krisis air bersih dan juga sanitasi. Bahkan sebanyak 39 fasilitas kesehatan dan juga lebih dari 900 sekolah berujung tutup gara-gara pemerintahnya tuh lumpuh dan gak sanggup ngasih perlindungan keamanan. Makanya jangan heran ya kalau hukum di sana tuh udah ibarat pajangan aja dan pelaku kejahatannya pun bisa bebas berkeliaran tanpa takut ditangkap. Ngebayanginnya aja bener-bener macam neraka sih ini guys. Rockinha, Rio de Janeiro. Kota yang satu ini terkenal sama patung Yesus yang gede banget itu kan? Tapi di balik indahnya, ada sisi gelap bernama Rockinha, yaitu perkampungan kumuh terbesar di sana. Berdasarkan data sensus pada tahun 2022, ada sekitar 16,4 juta orang Brazil yang tinggal di kawasan favela dan juga Rockinha ini memegang rekor populasi terbanyak ya guys. Masalahnya, rumah-rumah di sini tuh nggak dibangun normal kayak kita, melainkan dibangun numpuk-numpuk di lereng bukit mirip labirin vertikal. Dan karena jalannya itu sempit serta padat banget, polisi aja males masuk ke sini. Makanya jangan kaget ya kalau tempat ini jadi markasnya para gembong narkoba dan gak ada satupun petugas yang mau ke sana. Saking ngerinya nih, di saat ada misi nangkep salah satu gembong narkoba paling dicari bernama Rogério da Silva pada tahun 2017, pemerintah Brasil aja sampai harus nurunin 3.000 personel militer coba dan juga polisi bersenjata lengkap untuk mengepung area itu. Makanya, kehidupan warga sipil yang tinggal di sana benar-benar butuh survival skill yang tingkat dewa ya teman-teman. Ulaanbaatar, Mongolia. Tempat berbahaya alias ekstrim itu nggak selamanya ya berada di area panas dan juga kumuh. Kenalin nih Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia yang secara resmi menyandang gelar sebagai ibu kota negara paling dingin sedunia. Bayangin aja ya kalau lagi puncak musim dingin, suhunya tuh bisa drop ekstrim sampai minus 40 derajat Celcius. Di cuaca sedingin itu, lebih dari setengah penduduknya nggak tinggal di gedung apartemen hangat ber-AC sentral, melainkan di kawasan Gare Districts. Ini tuh area pemukiman super luas yang isinya tenda-tenda tradisional yang terpalnya tuh berdempetan ya. Jadi kalau mau ngerasain hangat, mereka perlu membakar batu bara mentah, ban bekas atau sampah plastik biar waktu malam bisa bertahan dari suhu ekstrim guys. Efeknya tahu nggak apa? Menurut National Geographic, pembakaran massal ini bikin Ulaanbaatar langganan ya masuk daftar kota dengan tingkat polusi udara paling beracun dan juga mematikan di dunia setiap kali musim dingin datang. Kota di atas danau. Sama seperti beberapa wilayah di Indonesia, Mexico City ternyata juga dilanda kasus berat, yaitu kotanya hampir tenggelam seiring berjalannya waktu. Jadi dulu tuh orang-orang Spanyol membangun kota ini di atas bekas danau kuno ya guys. Ya awalnya sih baik-baik aja. Tapi karena penduduknya makin bertambah tiap tahun, air tanahnya tuh terus-terusan disedot dan tanah di bawahnya tuh jadi kopong serta amblas. Makanya langsung deh tuh data terbaru menunjukkan kalau beberapa wilayah di Mexico City sampai ambles 24 hingga 50 cm per tahunnya. Bahkan saking parahnya nih, laju penurunan tanah ini sampai kelihatan jelas dari satelit luar angkasa coba. Saking parahnya kalau kalian jalan-jalan ke pusat kotanya sekarang, teman-teman tuh bakal menemukan banyak banget ya gedung dan juga gereja bersejarah yang posisinya udah miring gak karuan. Dan kalau eksploitasi air tanah ini nggak dicarikan solusinya, kota yang isinya puluhan juta manusia ini beneran tinggal nunggu waktu deh ya untuk berubah jadi Atlantis di masa depan guys. La Paz, Bolivia. Berikutnya, ada ibu kota pemerintah tertinggi di dunia yang letaknya tuh literally nangkring di atas awan ya. Kota ini dibangun di ketinggian ekstrim sekitar 3.650 meter di atas permukaan laut. Saking tingginya, kadar oksigen di sini tuh tipis banget dan bikin orang awam gampang engap. Lalu, karena medannya yang curam dan berbukit pun, akhirnya bikin tata kotanya nggak memungkinkan ya untuk dibangun jalur kereta bawah tanah. Makanya, mereka bikin Mi Teleférico atau sebuah jaringan kereta gantung perkotaan terbesar dan juga terpanjang di dunia. Ya,
yang melayang di langit gitu untuk menghubungkan warganya macam angkot udara. Tapi memang sih guys, di balik visual kotanya yang unik dan juga anti mainstream, nyatanya survival hidup di sini tuh lumayan hardcore loh. Udah harus bernamai sama udara tipis setiap hari, warganya pun juga belakangan ini lagi dihajar krisis ekonomi yang lumayan parah ya. Bener-bener harus banyak sabar sih ya tinggal di kota ini. Kota mengapung. Pernah ngimpi pengen tinggal di kota terapung yang estetik ala Venice di Italia nggak? Tunggu dulu, karena realita di kota terapung yang satu ini dijamin bakal bikin kamu speechless deh. Kenalin, ini Makoko, sebuah perkampungan di Lagos, Nigeria yang literally ngambang di atas perairan Laguna Payau. Bedanya sama Venice, Makoko ini masuk kategori perkampungan kumuh yang padat banget. Di sini perahu udah jadi kendaraan wajib ya untuk warga yang kemana-mana setiap hari. Rumah-rumahnya pun nekat dibangun cuma bermodalkan tiang-tiang kayu yang ditancap seadanya ke dasar air dong. Masalahnya, air di bawah rumah mereka itu bukan air warna biru, melainkan warnanya tuh udah hitam pekat karena kecampur dengan sampah, limbah pabrik, dan segala macam kotoran juga ya guys. Wah, kebayang gak sih tuh baunya gimana? Meskipun PBB sempat bahas kalau kota mengapung bisa jadi solusi hunian masa depan, tapi ngeliat kondisi realita di Makoko ini, wah bener-bener jauh ya dari kata layak dan rawan banget warganya tuh kena wabah penyakit. Jakarta, Indonesia. Dari tadi kan kita membahas luar negeri mulu ya. Nah, sekarang waktunya bahas Jakarta, yaitu kota tercinta yang dinobatkan sebagai kota paling cepat tenggelam di dunia. Secara sains, kasusnya ini 11-12 ya sama Mexico City. Biang kerok utamanya adalah kebiasaan penyedotan air tanah yang gila-gilaan, ditambah juga nih beban hutan beton pencakar langit yang semakin padat. Kombinasi ini bikin daratan Jakarta terus ambles secara drastis setiap tahunnya, terutama di area Jakarta Utara. Ya, bahkan nih, saking parahnya penurunan tanah ini, daratan di pesisir utara itu posisinya udah banyak yang berada di bawah permukaan laut loh guys. Makanya nggak usah heran ya kalau hujan sebentar doang atau pas air laut lagi naik, jalanan di sana tuh langsung auto kerendam air. Ini beneran udah jadi alarm lampu merah untuk kita semua sih. Apalagi BBC aja ya, pernah bikin laporan khusus yang memprediksi kalau sebagian besar wilayah Jakarta bisa tenggelam total pada tahun 2050 kalau tidak ada penanganan yang ekstrim dari pemerintah. Ya, terakhir sih pemerintah kita kabarnya lagi sibuk bikin tanggul laut raksasa dan memutuskan untuk mindahin ibu kota kan. Cuma nggak tahu ya beneran berpengaruh apa nggak di masa depan. Gunung sampah. Kalau dengar kata gunung, pasti langsung kebayang di otak kita tuh view hijau, udara sejuk, atau vibes estetik gitu lah ya untuk muncak. Nah, tapi di Gazipur, New Delhi, India, ada gunung di situ yang bukan berisi pohon, melainkan sampah sejauh mata memandang. Saking parahnya, pemerintah setempat aja sekarang deg-degan ya karena tinggi tumpukan ini diprediksi bakal ngalahin tinggi monumen ikonik Taj Mahal yang tingginya itu nyentuh 73 meter. Dan kondisi di sekitar sini bener-bener kayak neraka dunia deh. Kenapa? Karena bau busuknya kecium sampai radius berkilo-kilometer, serta gas metana yang dihasilkan itu sering bikin kebakaran spontan yang ngeluarin asap beracun. Bahkan banyak banget deh burung-burung pemakan bangkai berterbangan di atasnya guys. Tapi yang paling bikin heartbreaking, di bawah kaki gunung sampah beracun ini ternyata masih banyak pemulung, mulai dari anak-anak sampai lansia yang tiap hari harus nahan bau hanya untuk nyari sesuap nasi. Kota paling padat. Berikutnya ada Kowloon Walled City di Hong Kong, sebuah tempat yang dulunya mutlak megang rekor sebagai kawasan pemukiman paling padat di muka bumi. Bayangin ya, di area yang cuma seukuran beberapa blok bangunan, masa bisa ditinggali sama sekitar 50.000 orang sih? Rumah-rumahnya nempel berhimpitan, sampai sinar matahari aja nggak bisa masuk ke sela-selanya. Ya, alasannya nih bisa sampai kayak begitu karena areanya dulu berstatus wilayah tak bertuan antara Inggris dan juga China, sehingga hukum tuh nggak berlaku di sini. Pada masanya, Kowloon berubah jadi sarang prostitusi, perjudian, pabrik ilegal, dan tempat praktik dokter gigi tanpa izin. Lorong-lorongnya tuh gelap, becek karena bocoran pipa, dan kabel listrik pun semeraut di mana-mana. Tapi kerennya sekarang, Kowloon udah dibongkar rata sama tanah dan udah disulap total ya oleh pemerintah menjadi sebuah taman sejarah tradisional yang super estetik. Bener-bener beda banget kan guys? Tondo, Manila. Tetangga kita di Asia Tenggara, yaitu Tondo di Manila, Filipina, ternyata juga terkenal nih, punya satu kawasan kumuh terbesar dan juga paling padat penduduk di dunia ini loh. Masalah utama di sini adalah kemiskinan ekstrim yang bikin warganya itu harus bertahan hidup dengan cara yang bikin kita tuh elus dada, guys. Jadi di Tondo ada istilah makanan bernama pak-pak. Nah, ini adalah makanan sisa dari restoran atau tempat sampah yang dikumpulin, dibersihin lagi, dimasak ulang, dan kemudian dijual ke warga lokal yang kelaparan.
Masalahnya, nggak cuma krisis pangan, tapi sanitasi di sini tuh buruk banget. Sehingga penyakit menular seperti TBC itu gampang banget ya menyebar di antara anak-anak sama orang dewasa. Ya nggak heran sih, orang di sana jarak antara rumahnya beneran nggak ada celah kok. Trash Island. Kalau ditanya, ada nggak sih yang nggak pengen liburan ke Maladewa atau Maldives? Pasti jawabannya nggak ada nggak sih? Tapi pulau resort mewah dengan pasir putih dan air laut bening ini sebenarnya jadi penyebab utama pulau buatan Tilafushi dibuat loh guys. Oke, jadi begini. Pulau Maldives itu kita sepakat bagus banget ya. Nah, untuk mengelola semua sampah yang dihasilkan di sana, sampahnya tuh dikumpulin dan ternyata ditaruh di Tilafushi sampai punya julukan Trash Island. Tilafushi ini pun sering disebut sebagai bom beracun di tengah Samudra Hindia ya guys. Setiap hari, ratusan ton sampah industri dan domestik dikirim ke sini. Dan sampah-sampahnya pun sering dibakar secara terbuka sampai nih ngeluarin asap hitam beracun yang ngerusak terumbu karang serta mencemari air laut di sekitarnya dong. Benar-benar timpang banget kan? Ini juga sebenarnya jadi bukti ya kalau di balik pariwisata yang super estetik itu selalu ada pengorbanan dan juga harga mahal yang harus dibayar untuk merawat lingkungannya. Rumah Sangkar Burung. Dan terakhir kita balik lagi nih ya ke Hong Kong. Di balik mewahnya gedung gunung pencakar langit di Hong Kong, ternyata ada krisis lahan ekstrim yang bikin harga properti di sana tuh mahalnya nggak ngotak. Jadi di sana itu jutaan warga miskinnya terpaksa tinggal di tempat yang disebut coffin homes atau cage homes alias rumah sangkar burung. Oke, coba bayangin ya. Satu ruangan apartemen di sana tuh bakal disekat-sekat pakai kayu ataupun kawat besi dengan ukuran rata-rata cuma 2 kali 1 meter guys. Nah, di dalam kotak sempit itulah mereka harus tidur, harus makan, sampai menyimpan semua barang berharganya juga. Buat urusan toilet dan juga dapur, mereka harus sharing dan antri sama puluhan penghuni lainnya. Dan ini semua adalah realita miris soal kemiskinan dan juga krisis perumahan yang benar-benar terjadi di sana ya. Yang ngeliat realitas survival sekeras ini di tengah gemerlapnya kota megah, wah dijamin auto bikin kita jauh lebih bersyukur nggak sih sama kamar kita sendiri? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.